Realme C85 Pro dan 5G dirilis, Exynos mungkin akhirnya akan jadi kompetitif dan mungkin ini adalah tahun dari Linux. Selamat datang lagi di Britek dan hari ini aku akan membahas berita-berita teknologi yang fresh di video ini. Kita mulai dari pertama, Realme C85 Pro dan 5G yang akhirnya dirilis. Realme C85 Pro dan 5G telah dirilis di Vietnam dengan spesifikasi seperti ini. Yang C85 Pro dia pakai Snapdragon 685 yang entah kenapa kayaknya agak terlalu tua deh. Terutama nanti karena harganya juga. Lalu dia pakai layar AMOLED Full HD 120 Hz, baterai 7000 mAh, dan kamera utama 50 megapiksel. Dan HP ini dihargai sekitar 4,8 jutaan. Untuk varian RAM 8 GB dan storage 256. Jadi 4,8 juta hampir 5 juta dapat Snapdragon 685 itu kayak gimana gitu. Lalu ada juga varian 5G-nya. Dia di sini pakai Dimensity 6300 yang upgrade-nya agak lumayan dari yang Pro, walaupun sebenarnya ini adalah versi di bawahnya. Jadi Dimensity 6300 ini performnya sekitar kayak Helio G9 tapi dia support 5G. Lalu kameranya juga sama 50 megapiksel, baterainya 7000 mAh. Dan tapi layarnya ini agak downgrade. Dari AMOLED dia turun menjadi IPS dan bukan Full HD tapi HD Plus 144 Hz. Untuk harganya HP ini di Vietnam sekitar 4,1 juta rupiah untuk varian 8 GB. Varian 8128 4,1 juta dapat layar HD Plus. Itu parah sih. Lalu kalau teman-teman punya budget lebih tinggi, mungkin bisa nunggu Galaxy S26 tahun depan karena dia akan pakai Exynos 2600 dan ada bocoran yang menunjukkan bahwa chipset ini performa single core-nya, jadi cuma satu core yang biasanya lebih sering dipakai, itu hampir menyamai M5 punya Apple. Dan by the way perlu diingat M5 itu untuk laptop. Jadi ini agak gila sih. Nah, Exynos 2600 ini akan punya 10 core, jadi satu core yang cepat banget ngebut dia sampai 4,2 GHz, lalu ada 3 core lagi yang performnya di tengah kayak gitu dengan clock speed 3,56 GHz dan sisanya 6 core dia di start 2,76 GHz. Dan untuk skornya dia itu single core-nya empit banget, cuma beda 1% dari M5 dan multi core-nya agak jauh sekitar 32%, tapi ini perlu diingat lagi prosesor HP dan laptop. Jadi power budgetnya jauh banget. Dan untuk konsumsi dayanya, prosesor ini pakai setengahnya dari konsumsi daya A19 Pro yang itu yang dipakai di phone. Jadi semoga aja kalau emang benar konsumsi daya HP ini bisa lebih rendah jadi nggak panas lagi. Setelah itu karena tahun depan mungkin akan jadi tahunnya Exynos, mungkin tahun ini dan tahun depan akan jadi tahunnya Linux. Karena Valve telah merilis Steam hardware survey mereka dan terlihat kalau Linux sekarang sudah mencapai 3% dari market share. Naik dari 2%. Mungkin 3% itu emang kecil sih, tapi emang kayak gitu. Jalannya lambat. Dan ini kemungkinan dikarenakan user Windows 10 yang sekarang udah nggak dapat support lagi, nggak bisa upgrade ke 11 atau nggak mau ke 11, jadi dia sekalian aja pindah ke Linux. Jadi emang akhir ini Windows itu kayak bikin frustasi banget karena entah update-nya yang nggak jelas atau banyakkan masukin fitur AI yang lebih mirip kayak mata-mata. Jadi sekarang orang lebih kepikiran kalau mau ke 11 atau sekalian Linux saja. Karena Linux juga sekarang udah nggak susah-susah banget kalau cuma main game doang. Apalagi ada update kalau katanya 90% dari game udah bisa launch di Linux. Udah gitu. Tapi masih banyak juga yang masih stay di Windows karena kemungkinan besar kerjanya atau aplikasi yang dipakai untuk kerja, misalnya kayak Adobe ataupun Office kayak gitu kan nggak ada di Linux, nggak support. Jadi
mau nggak mau harus stay di Windows. Jadi itu aja untuk hari ini, Mbak, beritanya. Source-nya nanti akan ada di deskripsi di bawah dan itu aja. See ya.